Halo, selamat pagi pemirsa Solopos. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda semua yang sedang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Soal bahagia, apa yang bikin Anda bahagia hari ini? Sarapan paginya kah? Tadi pagi sarapan apa? Kalau saya tadi pagi sarapan soto. Tapi mungkin dari antara pemirsa yang sedang menyaksikan saat ini, sarapannya lumayan berat. Karena sarapannya kare atau mungkin gulai atau tongseng atau ini nih gudeg ya, namanya juga orang Solo, bisa dimaklumi lah ya. Kalau udah yang namanya makan santan itu tuh harus, karena makanan akan menjadi semakin mantap kalau ada santannya. Cuman nih ya, tentu kita juga banyak sekali mendengar informasi-informasi di luar sana yang bilang, santan itu nggak baik loh, harusnya santan itu nggak dimakan, katanya gitu. Tapi gimana dong, udah terlanjur kalau yang namanya wong Solo itu ya makan harus ada santannya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengar langsung penjelasan dari dokter yang akan memberi informasi kepada kita mengenai santan dan kolesterol serta fakta dan mitosnya. Bersama dengan saya sudah hadir Dr. Amelia Augustina Ayusari, MGisi, SPGK, dokter spesialis gizi, Fakultas Kedokteran UNS dan juga RSUD Dr. Murni. Halo Dok. Halo, Sehat selamat ya, pagi. Sehat alhamdulillah. Selamat pagi, boleh sapa dulu yang di rumah. Halo, sahabat pemirsa Solo FM, Solo Pos FM. Ya, Solo Pos ya, sahabat Solo Pos. Pemirsa Solo Pos semua, perkenalkan saya Dr. Amelia. Nanti boleh dipanggil Dr. Amel saja. Jadi memang pada kesempatan pagi hari ini diundang oleh tim ya, kita akan membahas seputar tentang santan, fakta dan mitos yang ada di sana biar teman-teman semua, pemirsa semua tahu ilmu yang benar. Sehingga saat mengonsumsi itu sudah nggak takut-takut lagi ataupun kemudian bisa mengendalikan. Saya pasnya semana sih atau saya ini memang kebanyakan atau cukupnya seperti apa. Oke, itu kan baru sedikit aja kita udah tertarik banget. Makanya pastikan Anda menyaksikan sampai dengan selesai. Dan juga hadir di sini ada Mas Afif Fuadi. Hai. Halo, Mas Afif. Selamat pagi. Mas Afif ini marketing PT Sasa Inti. Tapi sekarang aku ngobrol sama Bu Dokter dulu ya, Mas Afif ya. Dokter Amel, jadi tadi yang saya udah bilang di awal ya, bahwa orang Solo itu suka banget, Mas Afif ini juga orang Solo nih kebetulan. Iya, benar, Suka banget makan yang ada santannya. Pokoknya harus kental, harus pedes. Pokoknya gitu deh, yang makanannya seperti itu. Nah, sedangkan yang di luar kan banyak yang ngomong nih, Dok, santan tuh bahaya loh buat kesehatan. Iya. Tapi sebenarnya yang bener itu, informasi dari dokter nih ya, santan itu ada kandungan gizinya nggak sih, Dok? Iya, benar. Terima kasih Mbak, saya akan menjelaskan. Jadi, santan, kita itu akan memperoleh santan ini tentu dari kelapa yang dikasih air seperti itu. Nah, kandungan gizi dari santan ini pertama memang dari kalorinya. Jadi dia ada energi untuk menghasilkan ya tenaga saat kita beraktivitas. Tetapi memang energi dari santan ini banyaknya dari sumber lemaknya. Jadi memang santan ini salah satu sumber makanan yang mengandung lemak cukup tinggi. Nah, tetapi tidak hanya kalori saja, dia selain lemak juga ada proteinnya dan kemudian dia juga ada zat-zat penting yang lainnya, mineral, misalnya ada kalium di sana, ada magnesium, ada kalsium, ada vitamin C. Jadi kalau dibilang hanya lemak saja tidak. Dia ada zat gizi lain yang memang juga dibutuhkan oleh tubuh seseorang. Nah, selain itu, santan ini kita mengenalnya merupakan salah satu sumber lemak yang dia lemak jenuh. Tetapi kalau dalam istilah kedokteran, lemak ini ada yang dia lemak jenuh bermanfaat, ada juga yang dia sangat berbahaya. Nah, khusus santan ini dia mengandung lemak yang namanya asam laurat. Ternyata banyak itu diteliti, dia juga memberikan manfaat. Tidak hanya untuk tadi sumber energi saja, tetapi memang bisa sebagai sumber untuk melawan peradangan, melawan mikroba. Jadi penelitiannya masih banyak seperti itu. Kemudian
dia juga ada kandungan MCT. MCT itu adalah trigliserid rantai ringan sampai sedang. Apa itu? Jadi lemak ini ada yang tadi saya sebutkan, ada lemak sehat, ada lemak tidak sehat, ada lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh. Nah, ternyata MCT yang ada di dalam santan ini dia manfaatnya juga banyak. Pertama, dia termasuk dalam kondisi lemak sehat, ternyata dia juga bermanfaat untuk meningkatkan kadar kolesterol baik. Ya. Jadi kolesterol itu ada yang baik, ada yang jahat, ya seperti itu. Jadi teman-teman tuh jangan menganggap yang namanya kolesterol itu pasti buruk, belum tentu. Ada kolesterol baik dan ada kolesterol jahat. Nah, si MCT tadi yang ada di dalam santan ini, dia bermanfaat untuk meningkatkan kadar kolesterol yang baik. Gitu. Nah, ini kolesterol pas baik banget nih sama ini judulnya kan santan dan kolesterol karena tidak bisa dipisahkan. Kalau udah santan tuh pasti kolesterol. Dan hari ini kita tahu nih, baru berapa menit obrolan kita sudah tahu bahwa ternyata kolesterol itu tidak semata-mata kolesterol tuh jahat aja, tapi ada juga kolesterol yang baik. Nah, kolesterol yang baik ini itu bagus untuk menjaga pembuluh darah kita, jantung kita agar tetap sehat. Salah satunya seperti itu. Gitu. Jadi benar nih, saya terima kasih sekali buat Solo Pos yang sudah mengundang dokter di sini, juga kemudian ada talk show ini memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat ya. Kadang kalau tidak benar ini masyarakat memperkirakan sendiri, pakai ilmunya sendiri, menebak-nebak sendiri seperti itu. Dan ketakutan sendiri akhirnya, pas lagi dijamu gitu, nggak ada, saya nggak makan ya, akhirnya nggak bisa menikmati. Nah, Dok, bicara soal kolesterol tadi ya, mungkin ada beberapa penonton yang saat ini menyaksikan karena memang setiap lagi ke cek darah itu pasti kolesterolnya bintang. Sebenarnya faktor pemicu lainnya si kolesterol ini sendiri tuh apa sih, Dok? Selain kayak tadi ya misalkan makanan ya, ada pemicu lain. Baik, terima kasih. Jadi kolesterol ini tadi saya sebutkan ada kolesterol baik dan ada kolesterol jahat. Nah, yang harus kita takutkan itu kalau kolesterol jahatnya tinggi. Yang harus kita takuti itu seperti itu. Kalau kolesterol jahatnya tinggi, sehingga kalau mau periksa darah pun itu sebenarnya jangan hanya yang ditusuk di ujung jari saja, Dok. Ya seperti itu. Jadi jangan hanya yang ditusuk di ujung jari, tapi ambil juga yang dari pembuluh darah. Nah, dari pembuluh darah itu nanti bisa membedakan yang kolesterol jahat dan kolesterol baik. Seperti itu. Ya? Nah, kalau kita yang hanya ditusuk di ujung jari itu, dia menghitungnya yang kolesterol total. Jahat dan baik ada di sana. Jadi akan lebih valid kalau seandainya kita ceknya yang diambil dari darah. Ini dari informasi lagi loh ya Mas Afif. Gitu. Kan kadang kalau masyarakat itu cuma yang di ujung jari saja ya Mas ya Mbak ya. Seperti itu. Pas tinggi udah takut, aduh tinggi seperti itu. Sebenarnya jangan dulu, dikonfirmasi dulu. Diambil yang dari pembuluh darah vena kalau kita istilahnya itu. Nah, dilihat, nah di situ bisa membedakan kolesterol yang baik dan yang jahatnya berapa. Kalau yang jahatnya memang ternyata tinggi, itu nah, pemicunya itu apa? Yang harus kita takutkan. Jadi diantaranya memang pertama berat badan. Jadi berat badan yang terlalu berlebih memang itu bisa meningkatkan dari LDL. LDL ini yang kolesterol jahat tadi Mbak, seperti itu. Tetapi belum tentu juga mereka-mereka yang berat badan lebih ini pasti kolesterol jahatnya tinggi, belum tentu. Ada orang itu yang dia berat badannya lebih atau obes tetapi dia sehat karena memang olahraga gitu. Ditunjukkan juga dengan kalau dia menimbang tubuhnya ternyata isinya adalah otot. Begitu juga dengan ada orang yang perawakannya seperti saya, kurus tapi kolesterol jahatnya tinggi. Iya, benar. Jadi tidak selalu itu salah satu kemungkinan. Iya, benar. Yakni kalau seperti itu. Berat badannya berlebih. Kemudian ada faktor faktor yang lain memang konsumsi makanan. Makanan yang tinggi lemak jenuhnya biasanya ya Mbak ya. Lemak jenuhnya biasanya kalau kita mengolahnya kurang tepat. Jadi misalnya digoreng sampai berulang kali seperti itu. Kemudian menggunakan minyak yang kalau istilah kita mungkin minyak jelantah apa ya Mbak ya, sudah dipakai lagi sampai seterusnya seperti itu juga bisa meningkatkan kadar lemak jahat tadi, LDL tadi. Nah, itu salah satunya. Ini kemudian saya mendengar informasi dari dokter, saya langsung berpikir, berarti mungkin ketika kita makan gulai atau tongseng itu sebenarnya santannya nggak semata-mata santan tidak jahat semata-mata gitu, tapi ini pendampingnya Mbak. Pendampingnya kan karena banyak. itu pakai jeroan. Iya, jeroan. Itu nggak satu tusuk Mbak. Banyak tusuk, banyak jenis karena
apa yang satu isinya adalah hati, satunya usus, satunya iya, ini. Nah, itu isinya jeroan semua itu. Terus masih pakai emping, Kerupuknya, empingnya, ya jadi lengkap. Kerupuknya juga berjenis-jenis, ada yang kerupuk bulat, nanti ada kerupuk ramba ya. Iya benar-benar itu dia. Padahal gorengnya mungkin pakai minyak yang gimana Iya, lagi. Jadi gitu. sebenarnya ya itu tadi ya, pemicunya mungkin kita mesti memperhatikan makanan kita, tidak tentang santannya aja. Kadang-kadang kita tidak teliti nih. Kebiasaan yang lainnya, makanan-makanan pendamping lainnya itu yang kadang kita tidak perhitungkan gitu Mbak. Bener banget. Nah jadi mulai sekarang Anda nggak perlu takut sebetulnya ya untuk mengkonsumsi makanan bersantan, asal itu tadi tetap memperhatikan pendamping-pendampingnya. Iya, pendamping-pendampingnya. Nah Dok, ada banyak sekali mitos-mitos yang beredar di luar sana. Katanya kalau sering makan santan itu tuh bikin cepet gemuk, katanya gitu Dok. Terus ada apalagi sih Dok, mitos-mitos yang biasa dokter dengar tuh di luar? Bener, jadi kadangan kalau orang makan santan nyebabin kolesterolnya tinggi seperti itu. Kemudian beratnya jadi bertambah seperti itu. Kadang juga nanti bisa sakit macam-macam, jantung dan yang lain-lainnya gitu. Nah, tadi sudah saya kasih prolog ya, sebenarnya santan tadi kandungannya kan juga ada yang sehatnya juga ya, kandungannya. Kalorinya memang tinggi, tinggi dari sumber lemak, memang benar seperti itu, tapi lemaknya juga macam-macam, tidak hanya lemak yang jenuh saja, tetapi ada juga tadi ada asam laurat, ada MCT-nya sebagai lemak sehatnya seperti itu. Nah, hanya memang dalam pengolahan yang memang kita harus perhatikan, Mbak. Jangan sampai dalam salah mengolah di si santan ini akhirnya membuat kandungan gizi yang ada di dalam santan menjadi tidak sehat atau kurang sehat atau tidak seperti yang kita harapkan di awal seperti itu yang harus kita perhatikan. Jadi sebenarnya mitos-mitos itu tidak tepat ya, tidak sepenuhnya tepat ya. Kayak tadi bisa bikin gemuk tidak hanya karena santan. Tadi makanan macam-macam kan juga banyak ya seperti bahkan itu. Bahkan ada orang yang lihat bungkus mie instan aja belum dimakan udah gemuk gitu kan. Minum air putih aja nimbang naik 1 kilo langsung, padahal cuma minum, karena ada orang-orang yang memang itu pengaruh metabolisme tubuh juga pengaruh metabolisme juga. Dan jangan hanya salahkan santan, jangan-jangan memang dia makan yang lainnya banyak nih kalori yang lainnya. Jadi dari nasinya misalnya, kalau kita makan nasi itu kan harusnya dalam satu piring selain nasi ada lauk, ada sayur, ada buah seperti itu. Cuma namanya orang Indonesia yang namanya lauk itu harus nasinya penuh, lauknya nanti bakwan, padahal bakwan itu juga dari sama-sama makanan pokok dari tepung terigu kayak gitu. Kemudian ada kerupuknya seperti itu. Jadi ya udah isinya itu kalori tinggi semua. Iya, kalau anak kos mie instan pakai nasi putih. Mie instan nasi putih pakai bakwan. Goreng, itu semuanya karbohidrat. Isinya karbohidrat. Jadi jangan disalahkan karena santannya, tetapi juga perhatikan makanan lain yang dia makan seperti itu. Dia. Cuman sekarang nih Dok, kalau misalkan ada yang memang kayak tadi saya bilang, saya tuh kalau nggak makan yang ada santannya tuh nggak mantep, suka banget makan santan. Itu tuh konsumsi santan itu sebenarnya yang pas tuh seperti apa sih? Apakah ada ukuran tertentu kayak wah kalau makan santan tuh kan ada orang bilang ya sebulan sekali lah paling nggak gitu. Itu sebenarnya seperti apa sih Dok? Iya. Jadi kalau santan ini kan tadi saya sampaikan dia sumber lemak ya Mbak ya. Nah sumber lemak ini sebenarnya saat kita mengonsumsi lemak itu dilihat dulu dari kalori total makanan yang harus dia konsumsi. Maksudnya seperti ini. Misalnya saya dengan berat badan 45 misalnya dengan mereka yang berat badannya 60 misalnya, itu akan berbeda kebutuhan lemaknya gitu. Berbeda juga antara laki-laki dan perempuan dengan tinggi badan tertentu, itu juga struktur tubuh itu juga menentukan. Artinya sebenarnya makan santan antara satu orang dengan orang lain ini juga berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan seperti itu. Kalau saya boleh segini, belum tentu yang lainnya. Jadi tadi dipengaruhi oleh berat badannya seseorang, tinggi badannya, postur tubuhnya, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ini ya Dok ya, komposisi makanan kita juga komposisi ya. Makanan kita jadi itu. Kalau apapun tuh kan sebenarnya nggak bagus kalau berlebihan ya, bahkan makanan yang bergizi sekalipun itu buah-buahan pun kalau kita makan berlebihan kan juga tidak baik
baik gitu ya. Pokoknya ya yang tengah-tengah ya Mas ya, apa-apa kan yang tengah-tengah seimbang. Makanya kan di Menteri Kesehatan itu yang kita kenal adalah gizi seimbang. Karena memang harus imbang semuanya, tidak kemudian banyak di salah satu zat gizi saja, tidak, karena tubuh kita ini memang butuh semua zat nutrisi untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita biar tetap bisa survive seperti itu. Apalagi di era sekarang tuh, pandemi seperti ini, daya tahan tubuh harus diperhatikan. Seperti itu. Jangan banyak nyiri-nyiri. Nyiri-nyiri itu, nyiri-nyiri ini apa ini? Kalau istilah Jawa itu apa Mbak? Pilih-pilih makanan gitu, atau pokoknya ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau gitu ya. Yang penting asal dia seimbang, sehat, makan gitu. Dokter nih mungkin bisa tambahin nih buat pemirsa yang ada di rumah. Jadi ketika kita makan dalam satu porsi itu, sebenarnya kalau misalkan ada makanan bersantannya tuh, ada lauk bersantannya, itu seharusnya diimbangi seperti apa porsinya? Iya, baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat cantik ya, kayak Mbak ya. Soalnya saya suka makan santan, jadi saya lumayan, berarti kalau makan sekarang harus pakai apa ya? Kalau nggak boleh pakai emping, nggak boleh pakai ini. Nah ini. Iya, jadi misalnya kita pakai piring nih, misalnya kita pakai piring. Jadi yang seimbang itu di dalam piring itu ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur dan ada buah. Nah ini Mbak mau pilih yang mana? Bersantannya itu biasanya kita di sayur atau di lauk pauk misalnya. Betul. Begitu ya. Misalnya saya ambil di lauk pauknya. Mungkin telur kare telur misalnya, seperti telur kare atau opor telur misalnya seperti itu. Nah, berarti kita sudah mengambil nih sumber lauknya dari menggunakan santan. Nah, sebisa mungkin berarti nanti sayurnya jangan santan lagi, sayurnya misalnya bening atau sayurnya nanti mungkin ya tumis misalnya seperti itu, sop ya dari sayurnya. Kemudian ada porsi buah-buahannya, tetap ada buah-buahan segar yang baik. Kalau buah-buahan kan pasti yang segar. Sama nasinya juga jangan terlalu banyak lah, mungkin kalau piring seperempatnya saja, jangan penuh seperti itu gitu. Jadi kita pintar-pintarnya memilah-milah. Kalau sini sudah pakai santan, berarti nanti yang porsi sayurnya jangan santan lagi. Atau kebalikan, sayurnya yang santan, nanti yang lauknya yang jenis lainnya misalnya. Ini saya langsung kepikiran apa coba? Nasi Padang, nasi Padang itu udah rendangnya pakai santan, sayurnya singkong itu juga pakai santan lagi. Jadi lapar sih. Iya bener ya ampun, nggak bisa dong kalau seperempat piring doang itu nggak bisa, kecuali piringnya segini, nasinya seperempat. Tapi kalau kita ke makanan Padang tuh nasinya pincuknya kecil loh Mbak. Biasanya pincuknya kecil sekali, tapi beda kalau dibawa pulang. Aduh itu porsi nasi jadi besar sekali. Kalau dibuang kok mau bazir gitu ya. Aduh, ini bermanfaat banget nih untuk kita sekarang. Mulai sekarang nih ya, janji pada diri sendiri kalau makan harus ngelihat nih. Oke, aku memberikan permisi kepada santan, tapi aku juga mesti menyeimbangkan dengan menu-menu yang lainnya. Nah, terus ini nih. Ini yang paling banyak ditanyakan, saya punya daftar pertanyaan dok, sebentar, aduh. Ini banyak banget yang bertanya tentang, kita kan buka di Instagram nih dok. Jadi kebanyakan dari mereka itu bertanya, kalau misalkan masak, santan, ini ibu-ibu pasti nih ya, teknik memasak itu kalau dibiarkan sampai mendidih, itu kan santannya bisa pecah, gitu kan dok. Itu apakah merusak kandungan gizinya santan yang tadi baik itu? Baik, terima kasih. Jadi memang dalam pengolahan santan itu salah satu yang harus dihindari, jangan sampai santannya pecah terlalu dengan pemanasan tinggi, itu memang dihindari salah satunya Mbak. Karena ternyata kandungan lemak sehat tadi yang saya sebutkan di awal itu bisa rusak dengan pemanasan yang sangat tinggi atau bahkan strukturnya dengan yang tampak pecah tadi. Jadi tadi untuk pertanyaan ibunya, lebih baik ya, jangan sampai panas tinggi kita pengolahannya dan kemudian sampai pecah, jangan, karena kita menghindari kandungan yang bergizi tadi menjadi berkurang seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan salah satunya. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Saya punya banyak sekali pertanyaan karena kami menerima banyak pertanyaan seputar pengolahan santan ini. Salah satu hal yang sangat akrab di telinga kita adalah makanan bersantan. Semakin dihangatkan berkali-kali itu semakin enak. Gudeg kalau baru selesai masak atau lodeh kalau baru selesai matang, baru selesai masak nih, rasanya mungkin masih agak hambar. Tapi ketika udah 2 hari, iya itu sampai warna lodehnya udah bukan lagi bening ya, warnanya udah
begitulah keruh begitu tuh semakin enak gitu. Ya, baik. Boleh nggak sih dok sebenarnya diangetin? Kita mau pakai jawaban yang jujur atau jawaban Takutnya kalau yang jujur langsung pingsan semua ya. Iya. Jadi kalau menasihati pasien itu memberikan porsi cheating buat mereka. Porsi cheating itu jadi makan menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi mereka, seperti itu. Jadi ini juga salah satu kebiasaan yang sulit lepas pada sebagian orang. Jadi bolehlah, silahkan ya. Tetapi tadi memang kalau kita pakai ilmunya, pemanasan yang sampai berulang kali tadi memang akan sedikit mengurangi atau akan mengurangi dari kandungan lemak sehatnya tadi. Justru malah akan menjadi banyak lemak yang tidak sehatnya. Nah, tetapi tadi karena kita makannya jadi bahagia, ya kan akan berbeda ininya ya. Nah makanya kalaupun harus memakan makanan kesukaan dengan yang seperti tadi, ya memang harus dipanasi berulang kali. Siapkan menu-menu lain yang harus sehat. Artinya berarti harus ada buah yang cukup seperti itu. Kemudian nasinya juga tidak perlu banyak-banyak. Ada jusnya, ada sayur-sayurannya. Jadi silakan ya itu untuk bikin kita lebih bahagia, ya misalnya seperti Karena itu. kehidupan ini yang penting harus bahagia. Iya. Cuma juga harus sehat ya. Iya benar. Jadi itu kita bolehkan misalnya seperti itu, tapi yang lain harus kita perhatikan ya. Jadi biar tetap tadi seimbang tadi tetap ada. Semangat seimbang tadi tetap ada. Oke, itu tadi ada pertanyaan dari Saliha. Sekarang pertanyaan berikutnya saya mau bacakan dari Mahar Gita Ayu. Jadi pertanyaannya ini tadi, kalau kita makan santan itu sebaiknya menu yang ada santannya itu di sarapan, makan siang atau makan malam sih dok? Ada ketentuannya nggak atau bebas aja? Sebenarnya bebas aja sih Mbak. Mau dia di pagi, mau dia di siang, mau di malam boleh-boleh saja. Jadi kita tidak membatasi kalau di pagi akan seperti itu tidak. Jadi boleh senyamannya seseorang mau makan di pagi, siang ataupun malam. Hanya saja memang kalau dia dimakan pagi seperti itu, ada beberapa orang yang tidak nyaman di pencernaannya misalnya karena dia bangun tidur belum makan apa-apa misalnya seperti itu, kemudian dia langsung mengonsumsi makanan bersantan misalnya, dia sensitif. Nah ini tidak semua orang ya, ada orang juga yang lambungnya ini sangat sensitif karena tadi kita sebutkan santan ini kan isinya adalah lemak. Pada beberapa orang memang ada yang sangat sensitif sekali dengan lemak ini sehingga merangsang peningkatan dari asam lambungnya dan gasnya, jadi perutnya jadi nggak enak. Itu ada pada beberapa orang, meskipun ini tidak semua. Tidak semua. Nah, apakah itu juga berkaitan dengan pertanyaan yang ini nih dok, dari Francisca Evodia. Anak saya berusia 2 tahun dok, kalau makan makanan yang mengandung banyak santan perutnya nggak kuat, diare atau muntah. Padahal santan kan salah satu sumber lemak yang baik ya untuk penambah gizi. Bagaimana cara untuk mengolah santan yang lebih baik agar bisa masuk dalam daftar makan si kecil, dan kenapa anak saya seperti itu? Iya, baik, terima kasih. Jadi memang tadi saya sebutkan santan ini kan isinya adalah lemak. Nah, saat lemak itu masuk ke dalam lambung ya, dalam lambung seseorang dia akan dicerna, dan ternyata memang effort si lambung untuk mencerna makanan lemak itu lebih besar dibanding dia effortnya untuk mencerna makanan-makanan yang lainnya. Akhirnya nanti asam lambung itu semakin meningkat dan kerjanya akan memang lebih berat. Nah kalau pada anak-anak karena lambungnya juga ini masih terus berkembang ya, jadi dia sistem atau organnya ini kan masih terus berkembang sesuai dengan usianya bertambah, nanti akan semakin berkembang semakin baik. Mungkin bisa saja Ananda, putri ibu ini masuk dalam kategori anak-anak yang masih sangat sensitif lambungnya ya, sehingga saat tadi mengonsumsi santan yang ada lemaknya ini, saat dia dicerna meningkatkan dari produksi gas dan asam lambungnya tadi, membuat perutnya menjadi kurang nyaman, akhirnya efeknya di sistem pencernaan tadi bisa mual, diare atau muntah. Nah kita berharap seiring dengan pertambahan usia, organ lambungnya semakin baik seperti itu, dia akan lebih toleran di kemudian hari seperti itu. Kalau Mas Afif sendiri aman ya makan santan-santan? Karena memang tidak semua orang seperti itu kondisi lambungnya ya. Berbeda-beda. Aduh, menarik banget. Ini pertanyaannya juga banyak banget kami terima, dan kami akan coba bacakan satu-satu nih ya pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih. Seringkali saya menyimpan santan di freezer,
kemudian mencairkannya ketika akan digunakan. Apakah itu aman, Dok, buat kesehatan? Iya. Jadi kalau kita menyimpan santan itu, kalau yang dia ini kan santan, ada yang santan dia membuat sendiri, ada juga santan yang dalam kemasan ya Mbak ya, seperti itu. Nah kalau yang membuat sendiri itu prinsipnya saat dia misalnya menyimpan santan, sebaiknya itu sudah disimpan dalam kemasan-kemasan kecil. Artinya itu seperti ini. Jangan yang sudah dipakai, mau dipakai dikeluarkan lagi, kemudian sudah selesai dimasukkan lagi ke freezer. Oh, Jangan sisa seperti habis itu. Iya, sisanya itu disimpan lagi. Jangan, justru kalau misalnya kita ini punya santan beberapa, masukkanlah dalam tempat yang kecil-kecil, misalnya seperti itu. Kita prediksi lah kira-kira nanti kalau mau masak butuhnya mungkin hanya 200 ml misalnya ya, berarti di dalam tempat 200 ml itu. Nah, nanti pada saat mau mengolah silahkan disimpannya di freezer, tapi kita ngambil cukup satu saja, langsung dihabiskan. Iya, jangan kemudian dalam satu botol besar misalnya seperti itu sudah dipakai, dimasukkan lagi ke freezer. Kita khawatir yang sudah kita turunkan ini terkontaminasi dengan bakteri, dengan kuman yang ada di sekitar. Kita masukkan lagi, jadi di situ ada kuman di dalam sana, seperti itu. Itu dia ya, jadi ini perlu diperhatikan juga, niatnya pengen praktis gitu kan, dengan diperus sendiri terus, udah aku simpen deh gitu dalam botol yang besar. Niatnya pengen biar besok nggak usah marut lagi, nggak usah meres lagi, tapi ternyata justru itu kadang-kadang kita malah tidak menyadari bahwa terkontaminasi oleh bakteri dan kuman yang ada. Karena kan kita nggak bisa ngelihat ya Mbak, kuman yang ada kan tidak bisa melihat. Iya benar. Itu tadi pertanyaan dari Arbaatun. Nah kemudian, maaf itu tadi pertanyaan dari Kurnia ternyata ya. Terus ini ada pertanyaan, nah ini juga banyak banget yang sedang menerapkan DEBM, diet enak, bahagia, menyenangkan. Pertanyaannya pas banget ke dokter gizi ya. Intinya diet dengan less karbo, tapi tinggi protein. Dan memang kalau saya beberapa kali lihat di Instagram, itu kebanyakan menunya ada santannya gitu, pada menu diet DEBM ini. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya diet ini baik buat tubuh nggak sih Dok? Dan santan yang ada dalam menunya DEBM ini? Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk diet sebenarnya yang berkembang banyak sekali ya, tipe-tipe orang menyebutkan saya menggunakan diet ini, diet ini, diet ini. Tapi sebenarnya yang kami pelajari dalam ilmu gizi itu diet itu personal Mbak. Personalize ya. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain memang tidak bisa disamakan ya. Karena tadi metabolismenya berbeda, berat badannya berbeda, tinggi badannya berbeda, kemudian aktivitasnya juga berbeda, seperti itu akhirnya akan berbeda antar satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian memang berkembang diet yang di sini mengurangi karbohidrat tetapi memperbesar porsi dari protein dan protein dan lemaknya. Ya, salah satunya tadi yang DEBM ini. Nah, hanya saja yang harus teman-teman ketahui bahwa kita harus memilih sumber bahan makanan yang tepat pada saat menerapkan suatu diet. Misalnya nih dalam hal tadi tinggi lemak. Jangan pilih yang lemak jahat tentunya, jangan memilih sumber makanan yang tinggi lemak tapi lemaknya lemak jahat. Kita pilih yang lemaknya lemak sehat. Nah, lemak sehat itu tadi sudah saya sebutkan ada MCT, ada omega 3, ada omega 6 seperti itu. Nah, itu bisa digunakan dalam porsi yang lebih besar dari lemak-lemak yang jahat, sumber bahan makanan lemak yang jahat tadi. Misalnya jeroannya harus kita kurangi, otomatis kita ambil sumber lemak yang sehat. Nah, memang santan adalah salah satu yang tadi dia mengandung MCT. Hanya saja titik tekannya jangan salah pengolahannya. Ya, seperti itu. Jangan salah pengolahannya. Boleh digunakan tetapi jangan salah pengolahannya. Jangan juga gunakan santan tapi kemudian dengan joroan. Sama-sama lemak, Mbak, seperti itu. Sudah misalnya dia mau makan ya ingin dengan santan tetapi isi lauknya adalah joroan juga. Nah, jangan seperti itu. Tetap prinsip bahwa kita menggunakan diet yang sumbernya ini bisa bermanfaat jangka panjang itu harus kita perhatikan. Jangan hanya karena ingin menurunkan berat badan tapi kita lupa
bahwa ternyata kalau kebanyakan lemak jahat tidak baik buat jantungnya. Betul. Dan kadang-kadang begini loh, Mas Afif dan dokter ya, orang kalau diet itu hanya dengar dari, Mas Afif dietnya pakai apa sih, terus yaudah aku ikut-ikut, tanpa konsultasi ke dokter gizi, karena tadi dokter udah bilang itu personalize, harus disesuaikan dengan, ini orang bisanya diet seperti ini dan lain sebagainya. Terus kadang-kadang kita minim informasi, pokoknya banyakin protein. Nah kita pikir nih ya, protein itu ada pada rempelo ati gitu kan, ampela ati, terus habis itu makanan-makanan yang banyak minyaknya, terus kalau daging tuh ya bebek, kita berpikirnya tuh makanannya tuh karena minim informasi, nggak punya informasi yang benar, mana sih yang mengandung. Nah itu makanya perlunya dokter gizi. Jadi bukan tidak boleh ya Mbak ya makan makanan misalnya tadi disebutkan bebek, bukan tidak boleh, boleh, tetapi tadi kita ingat bahwa kalau kita sudah makan bebek berarti makanan yang lain pendamping yang lainnya harus kita usahakan sehat ya, biar seimbang itu terpenuhi seperti itu. Betul. Karena kita pengen jangka panjang tadi ya, saya ulang lagi, karena kita hidupnya ingin jangka panjang, kita kan harus visioner ke depan. Saya pengen sehatnya itu seterusnya, tidak hanya untuk saat ini saja tercapainya. Nah, kita harus memikirkan itu tadi, jangan sampai apa yang kita makan di kemudian hari beresiko buat jantung kita, beresiko buat pembuluh darah kita, jangan seperti itu. Oke, itu dia. Sekarang nih sebelum saya beralih ke Mas Afif, saya punya pertanyaan pribadi nih. Di luar itu ya. Saya tuh suka banget kalau di Solo ini kan terkenal banget sama olahan kambing. Iya. Masakan kambing di Solo tuh Mas Afif udah pernah cobain dong ya. Mas Afif kebetulan nggak tinggal di Solo, tapi orang Solo. Tapi tahu dong ya Mas yang namanya tongseng, sate kambing, buntel, apa itu. Lo bahkan kalau ke Solo itu diarah atau diajak ke suatu tempat yang cukup terkenal loh Mbak. Iya makanya, bahkan video klip saya itu deket rumah saya itu Mbak. Oh iya, nanti saya mampir ya, minta dibayarin. Bahkan video klip saya yang Rindu Solo itu aja ada tayangan makanan kambingnya. Betul, kan daerah-daerah lain nggak seenak Solo katanya. Nah, pertanyaan saya, banyak mitos yang bilang kalau kita makan tongseng itu kenapa sih ada kobisnya, ada tomatnya, itu untuk menyeimbangkan biar kita nggak terlalu merasa bersalah gitu. Itu bener nggak sih dok? Ya karena dia ada seratnya sih Mbak. Kan kalau kobis, kemudian tomat itu kan dia dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang memang harapan kita seratnya tinggi, seperti itu ya. Dimaafkanlah setidaknya. Sedikit dong dimaafkan. Tetapi tadi kambing ini juga sebenarnya dia makanan tinggi protein yang dia juga kandungan dari zat besinya juga ada, jadi juga bermanfaat, tetap bermanfaat daging kambing ini. Karena dia masuk ke dalam kategori daging, kemudian dia merah seperti itu. Nah dia tinggi dari zat besi. Nah zat besi ini kalau pada wanita misalnya itu dia potensi sekali untuk mengalami kekurangan zat besi karena dia setiap bulannya menstruasi seperti itu juga bermanfaat gitu. Oke, terima kasih loh dok jawabannya. Saya setelah ini langsung sate kambing. Terinspirasi dari apa yang misalnya nggak merasa bersalah lagi ya Mas ya. Oke, nah pertanyaan yang berikutnya nih, ini sebelum saya ke Mas Afif, ini juga banyak banget orang yang menanyakan, kayak tadi kan dokter udah menjelaskan nih ya, kalau kita meres sendiri itu ya resikonya kita mesti lebih hati-hati. Kalau dokter sendiri gitu ya, gimana sih dok santan yang diperas sama santan yang dalam kemasan? Itu kan banyak orang yang masih ragu-ragu, ini bagusan yang mana sih, atau yang mana sih yang bahaya gitu? Mana tuh dok? Iya, kalau untuk memilih ya saat ditanya memilih mana yang baik antara yang perasan sendiri dengan yang kemasan, tentu masing-masing produk punya keunggulannya masing-masing. Ya. Jadi mungkin kalau dengan dia memeras sendiri ya artinya bisa membeli sendiri, mungkin kemudian bisa menyimpan sendiri seperti itu. Tetapi kita memang tidak tahu dari kebersihannya seperti itu. Tetapi keunggulan misalnya dengan yang kemasan, ya dia harus membeli, ya, mengeluarkan uang tertentu yang mungkin lebih dari tadi membuat sendiri, tetapi terjamin dari kebersihannya. Karena kan setiap perusahaan pasti sudah punya standar-standar dari pengolahan, pengemasan, sehingga lebih terjamin. Di antaranya itu keunggulannya. Jadi masing-masing punya kelebihan, lebih kepada si konsumen ini
mantap yang mana. Dan Seperti juga itu. kebutuhan. Iya. Kadang-kadang kan memang Setiap butuh orang kan praktis beda-beda, ya. iya, Aduh, kayak saya betul. nih, aduh mana sempet. Saya kalau misalkan harus Iya. marut, nanti kuku saya udah saya benerin. So cantik gue. Aduh, saya mesti marut, saya mesti meres. Jadi memang ada keunggulannya Iya, masing-masing, masing-masing ada keunggulan. tergantung sama kebutuhannya. Nah, oke dok, terima kasih banyak ya dok. Nanti kalau saya tiba-tiba teringat pertanyaan, saya tanyain sama dokter. Siap. Santan terindah itu santan asli yang mengandung fiber omega 3 dan 6. Aduh, banyak banget informasi yang kita sudah dapat dari Dokter Amel tadi ya seputar santan, pengolahannya, mitos dan juga faktanya, vitamin yang terkandung di dalamnya gitu ya, kandungan-kandungan gizi. Nah sekarang ada Mas Afif nih dari PT Sasa Inti. Iya. Mas, tadi kan udah dijelasin sama dokter nih ya bahwa ya memang kalau santan peras itu punya keunggulan sendiri, santan kemasan itu juga punya keunggulan sendiri. Salah Iya. satunya adalah praktis. Tapi orang kebanyakan masih takut nih mengkonsumsi santan kemasan karena sesuatu yang dikemas itu pasti ada pengawetnya deh. Kalau Sasa santan gitu nggak sih, Mas? Oke, kalau Sasa santan itu salah satu produk santan kemasan. Kita tidak pakai pengawet, tapi kita bisa bertahan lama. Nah, kenapa? Caranya? Karena kita memakai teknologi UHT. Nah, itu salah satu teknologi yang kita terapkan pada kemasan Sasa santan. Jadi nggak perlu lagi takut santan kemasan itu ada pengawetnya atau gimana. Kita tetap alami, tapi memiliki daya tahan produk yang lebih lama seperti itu. Karena pengemasannya pakai Ya, teknologi teknologi UHT itu UHT, ya. benar. Yang biasanya buat susu juga itu ya, Ya, Mas salah ya. satu produknya susu. Selain lebih tahan lama juga terjamin higienitasnya, sterilnya segala macem gitu. Produknya juga terjaga kualitasnya. Nah, ini banyak banget pertanyaan tentang si Sasa santan ini, santan kemasan ini. Kebanyakan dari teman-teman yang bertanya itu menanyakan kalau misalkan kita pakai santan kemasan gitu kan, kadang-kadang kan udah dipakai tuh, padahal tadi dokter kan tidak menyarankan kalau udah dipakai terus dimasukin lagi santan perasnya gitu kan. Nah, kalau Sasa santan ini punya punya cara apa sih supaya ini tuh tetap higienis sekalipun kita nggak bisa langsung habis sekali pakai gitu, karena kan kadang-kadang kan susah nih nutupnya Iya. lagi kemasannya. Kalau Oke. Sasa santan gimana? Nah, kalau Sasa santan, kita pertama dan satu-satunya Mbak yang menggunakan teknologi cap. Jadi kita memiliki cap di kemasannya gitu. Kalau Kayak tutup botol gitu iya, ya? ada tutupnya tuh. Jadi lebih praktis. Kalau yang lain tuh biasanya digunting, dilipat atau dikaretin lagi ya kayak gitu ya, dan kita nggak tahu kontaminasinya dari luar kan lebih bahaya, lebih tinggi ya. Nah, sementara kita memakai tutup cap itu gitu. Yang pertama selain lebih praktis karena kalau Mbak Elis pakai tinggal dituang, ditutup, disimpan lagi, itu yang pertama. Kemudian juga lebih higienis karena benar-benar tutupnya rapat banget sih gitu. Oke, terus menyimpannya setelah kita misalkan nggak habis nih ya, itu kan 250 mili misalkan gitu. Aku cuma pakai 200 mili, masih ada 50 mili nih. Terus aku simpen di mana nih? Nah, kalau untuk yang cair itu kita bisa simpan lagi di kulkas. Nah, cuma kalau untuk pemakaian untuk jangka panjang yang lebih lama itu bisa menggunakan yang bubuk. Nah, kalau bubuk tuh seperti gula, seperti garam, itu ketika kita disimpan rapat itu akan bertahan lebih lama gitu. Kalau untuk kemasan bubuk tinggal dilipat lagi, disimpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung, itu akan lebih lama. Tapi kandungannya kalau dalam bubuk tuh gimana? Kandungannya kita menggunakan teknologi granulasi, jadi jangan takut dari rasa, dari kandungan kualitas di dalamnya itu tetap terjaga gitu. Oh gitu, jadi tergantung pilihan kita ya, mau Bener pakai sekali. misalkan aku jarang pergi-pergi nih ke Bener. supermarket gitu ya, jadi mungkin bisa beli yang bubuk itu gitu ya, Iya. atau mau yang kemasan cair juga Iya. boleh banget. Oke, kelebihannya pakai santan kemasan tuh apa sih Mas? Kalau dari Mas Afif sendiri kan tadi dokter udah jelasin beberapa Iya. hal kelebihan nih. Sebenarnya kenapa sih kita mesti mulai melirik nih yang namanya santan kemasan dalam proses pengolahan masakan kita? Oke, sebelumnya kan antara santan kemasan dan santan peras itu kan memang memiliki
keunggulannya sendiri-sendiri seperti yang betul. udah dijelaskan Dokter Amel sebelumnya. Nah, tetapi kenapa bisa kita memilih santan kemasan adalah ketika santan peras itu, apalagi saat pandemi saat ini, kita ke pasar yang bertemu banyak orang, terus ke sana juga sumber airnya juga kita nggak tahu matang atau enggaknya, terus kemasan apa namanya mesinnya itu untuk yang memeras itu udah disterilin atau belum, kita nggak ngerti gitu. benar. Dan satu lagi, kemasan kita untuk dapetin santan perasnya itu plastiknya itu packagingnya juga itu steril atau belum gitu. Nah itu kan banyak sekali kontak-kontak dengan banyak banget ya kontak-kontak yang kita nggak tahu asal sumbernya gitu. Nah kalau untuk santan kemasan dari pertama kita beli udah nyampe di rumah, kita masak, kualitas, higienitas, kemudian apa namanya aroma dan rasanya juga lebih terjamin. Tuh ya, jadi saatnya untuk mulai melirik nih gitu. Boleh sih punya pandangan tertentu sama santan peras gitu, tapi nggak ada salahnya juga untuk kita lebih praktis dan lebih higienis pakai santan kemasan. Oke. Nah, kalau di Indonesia ini kan tadi aku udah kasih tahu ya Mas Afif, kalau banyak banget orang-orang yang suka makan masakan bersantan gitu. Dan di Indonesia juga ada banyak banget merek santan kemasan. Selain kalau si sasa santan ini pakai cap ya atasnya supaya bisa lebih praktis menggunakannya, nggak perlu gunting mana mau masak ini udah keburu mendidih nih, santannya mana udah repot gitu kan. Dan juga tadi kemasannya juga pakai teknologi UHT gitu. Kelebihannya sasa santan dibanding santan kemasan lain apa nih Mas Afif? Nah, kelebihannya dari sasa santan sendiri, selain kita menggunakan kelapa tua pilihan, kita juga mengandung fiber dan omega 36. Nah, kalau kita ketahui ya, nanti boleh ditambahin sama dokter, kalau untuk fiber itu baik untuk kesehatan pencernaan, sementara untuk omega 3 dan 6 itu baik untuk jantung, atau yang kita lebih tahu kan untuk pertumbuhan otak. Ya, itu juga lebih bagus. Jadi, selain kita mendapatkan rasa dari santannya yang gurih, kita juga mendapatkan kandungan dari manfaat-manfaat lain yang sudah ada di sasa santan itu gitu. Itu dia nih. Jadi tadi juga dokter sempat meng-highlight bahwa kolesterol baik itu justru bisa memperlancar peredaran darah, yang kemudian itu membuat jantungnya juga lebih baik bekerjanya gitu. Jadi teman-teman, aduh banyak banget di informasi-informasi dan mitos fakta yang akhirnya diungkap sampai akhirnya kita tahu gitu ya. Nah, setelah saya pikir-pikir, ternyata memang Solo ini gudangnya masakan bersantan. Nggak cuma masakan ya Mas ya. Tadi kita udah sebutin ada tengkleng, tongseng, opor, kare, gulai, terus aduh banyak banget, lodeh, gudeg, bahkan nasi liwet. Ya, bahkan nasi liwet. Dan bahkan minumannya pun kita pakai santan. Ada yang namanya dawet, ada yang namanya asle, es kopior itu kan juga ya, ada beberapa yang pakai santan. Itu tuh pusatnya di Solo semuanya gitu. Nah, tapi karena kita di masa pandemi ini udah jarang bisa keluar rumah gitu kan, sekarang kita masak-masak di rumah, bikin makanan di rumah. Nah, makin praktis dong kalau misalkan kita pakai sasa santan yang kemasannya dijamin aman, higienis, menggunakan teknologi yang terbaik sehingga dipastikan kita mengkonsumsi santan yang terindah ya, sasa santan terindah. Oke, terima kasih banyak untuk Dokter Amel. Sehat-sehat ya dokter. Dokter nih masih terus ngajar, masih terus menangani pasien juga di rumah sakit. Sehat terus ya dok. Salam untuk keluarga. Terima kasih juga Mas Afif. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Elis. Nah, setelah jeda berikut ini, katanya Mas Afif sudah bawa sesuatu yang spesial, pakai santannya yang enak itu, si sasa santan terindah yang mengandung fiber dan juga omega 3 dan omega 6, tapi dibuat dalam minuman yang favoritnya Mas Afif, dan saya disuruh ngicipin. Sebentar lagi saya akan icipin ya. Santan terindah itu santan asli yang mengandung fiber, omega 3 dan 6. Yeay, akhirnya Mas Afif kembali membawa minuman yang
katanya ini favoritnya. Tadi sih promonya ke aku, belum pernah kan minum jus alpukat dikasih sasa santan gitu kan. Nah ini tuh tadi aku lihat jus alpukat langsung aja dituangin sama si sasa santan. Icipin ya. Boleh, silahkan yuk kita minum bareng yuk. Ini praktis banget dong ya. Ini buat pagi juga kalau lambungnya enak boleh gitu ya. Siang juga kenyang. Jangan lupa dicoba dulu fashionnya. Enak banget. Gimana rasanya? Udah bisa ya? Jadi biasanya kan kalau misalkan kita minum jus alpukat tuh kan manis aja gitu kan. Ini tuh ada gurihnya. Ada gurihnya dari santannya juga. Dan ini langsung dituang. Jadi nggak perlu dimasak lagi ataupun dipanaskan lagi karena sasa santan ini juga udah matang. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan tinggal ditambahkan aja belis. Nah, coba ditambahin deh. Jadi praktis, higienis juga. Tapi ini bener enak banget loh ternyata. Aku nggak kepikiran bahwa jus alpukat itu kalau dikasih sasa santan itu enak banget. Karena ada varian-varian atau pilihan-pilihan minuman yang sebenarnya bisa sehat dengan sasa santan. Nah, sasa santan nih emang bener-bener santan terindah karena satu-satunya santan dalam kemasan yang mengandung fiber, omega 3 dan omega 6. Jadi sehat banget dan kamu bisa dapatkan ini di mana aja. Iya kan? Tersedia di minimarket, di supermarket, di toko tradisional semua sudah tersedia. Sudah saatnya kita move on ke sasa santan. Santan terindah itu santan asli yang mengandung fiber, omega 3 dan 6.